Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing lapangan KKN jarak jauh UIN Sibur Senojati Cirebon, Bapak Dr. Muslihuddin MAG. Berikut ini kami sampaikan laporan KKN jarak jauh atas nama mahasiswa Muhammad Soleh, kelas A33, nomor induk mahasiswa 22811316005. Berikut ini kami presentasikan naskah akademik KKN pendidikan jarak jauh dengan judul Penguatan dakwah digital moderat berbasis remaja masjid sebagai upaya pengembangan pendidikan Islam di Kota Kupang. Sebelumnya mari kita buka presentasi ini dengan bacaan Al-Quran dengan harapan KKN jarak jauh ini memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya untuk diri saya pribadi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dosen yang kami hormati serta sahabat-sahabat teman-teman mahasiswa PJJ PAI UIN Sibur Senojati, KKN jarak jauh yang saya ambil ini dilatar belakangi oleh yang pertama, tantangan dakwah Islam di era digital. Kita tahu kita sudah memasuki era digital sehingga mengharuskan seluruh aspek kehidupan kita beralih ke mode digital, termasuk di dalamnya adalah dakwah Islam. Kita harus tidak boleh gagap dengan perubahan zaman ini, sehingga masyarakat khususnya pemuda harus mulai beralih dakwahnya dengan cara-cara digital. Bahkan kita sudah memasuki era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Latar belakang yang kedua adalah remaja masjid belum optimal memanfaatkan media digital. Mungkin tidak hanya di Kota Kupang, khususnya yang saya turun langsung, yakni di Masjid Jamiatul Afia Kota Kupang. Tentunya seluruh masjid sebagian besar belum optimal dalam memanfaatkan media digital, baik itu untuk dakwah Islam secara pribadi maupun dakwah tentang kemasjidan. Latar belakang yang ketiga adalah pentingnya dakwah Islam moderat yang edukatif. Jadi selain dakwah digital, namun tidak hanya dakwah digital sembarang dakwah. Ini kami menegaskan pentingnya dakwah Islam yang moderat dan tentunya edukatif bagi anak-anak remaja masjid. Selanjutnya, target dan sasaran. Target yang kami lakukan adalah peningkatan literasi dakwah digital moderat. Yani kami ingin berusaha meningkatkan kemampuan literasi dakwah di kalangan remaja masjid dalam bentuk digital yang moderat. Target selanjutnya yaitu membentuk kader dakwah remaja masjid, termasuk membuat tim media digital, tim media di masjid tersebut. Sasarannya adalah remaja masjid Jamiatul Afia Kota Kupang.
Selanjutnya pendekatan dan metode. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif. Jadi remaja masjid tidak hanya mendengarkan apa yang kita jelaskan, tapi mereka berpartisipasi aktif dalam pengembangan dakwah digital. Pendekatan selanjutnya adalah dakwah digital berbasis media sosial. Tentunya kita tahu kalangan remaja sekarang sudah digandrungi dengan media sosial, khususnya TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Maka ini menjadi PR bagi kita semua bagaimana remaja ini memanfaatkan media sosial di jalan-jalan yang positif. Metode yang kami gunakan yaitu metode hybrid dengan daring dan luring. Pertemuan kami workshop itu menggunakan metode daring dan luring. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Kegiatan KKN kami diawali dengan analisis situasi dan perencanaan. Observasi lapangan, wawancara informal dengan takmir masjid dan remaja masjid, serta diskusi terkait kondisi dan kebutuhan aktual komunitas. Hasil analisis situasi menjadi dasar dalam perumusan program kerja yang relevan dan tepat sasaran. Kemudian kami melakukan pelatihan dakwah digital moderat. Workshop pembuatan konten Islami bagi remaja masjid serta kajian Islam warahmatullahi alamin. Mahasiswa KKN, khususnya saya bersama remaja masjid, menyusun rencana kegiatan yang meliputi tujuan, materi, metode, jadwal, serta pembagian peran kepada setiap individu remaja masjid yang ikut terlibat dalam proyek dakwah digital moderat dan pembuatan konten Islami di Masjid Jamiatul Afiyah Kota Kupang. Berikut ini jadwal pelaksanaannya. Mulai Oktober kami sudah melaksanakan secara luring, meliputi observasi dan koordinasi dengan takmir masjid, termasuk juga diskusi tentang kebutuhan remaja masjid, itu di bulan Oktober. Kemudian di bulan November kami mengadakan pelatihan dakwah digital moderat dan workshop pembuatan konten Islami secara hybrid, secara luring maupun secara daring. Mungkin workshop awalnya kita melalui luring, pertemuan langsung, kemudian evaluasi pengerjaan proyek-proyek kami melakukan secara daring dari rumah masing-masing karena keterbatasan waktu teman-teman remaja masjid. Di bulan Desember kami melaksanakan kajian Islam yang moderat rahmatan lil alamin secara hybrid. Kami mengadakan pertemuan di masjid, kemudian ada yang mengikuti secara daring melalui Google Meet, Zoom. Dan di akhir Desember kami melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan secara daring. Evaluasi bagaimana pembentukan tim media, kemudian langkah-langkah selanjutnya apa yang akan diambil oleh tim media sosial remaja masjid Jamiatul Afiyah. Hasil dan dampak dari kegiatan KKN ini adalah yang pertama, peningkatan pemahaman dakwah digital. Remaja masjid mulai memahami etika bermedia sosial serta mampu membedakan konten keagamaan yang moderat dan tidak moderat. Itu yang penting. Kemudian remaja mampu membuat konten Islami sederhana. Jadi kami dalam workshop itu menggunakan Canva, membuat satu proyek kegiatan bagaimana teman-teman remaja masjid mendesain konten termasuk sholat Jumat, siapa yang menjadi imam, khotib, muadzin, dan lain sebagainya. Kemudian konten-konten yang lain melalui Canva. Peserta menunjukkan kemampuan awal dalam membuat konten dakwah digital sederhana yang bernilai edukatif. Kemudian
Hasil selanjutnya adalah terbentuknya tim media sosial masjid. Terbentuknya tim media sosial masjid menjadi indikator awal keberhasilan program dalam mendorong keberlanjutan dakwah digital dari hasil KKN jarak jauh ini. Hambatan dan solusi. Tentu dalam pelaksanaan ada beberapa hambatan. Hambatan utama adalah keterbatasan literasi digital sebagian peserta remaja masjid serta keterbatasan waktu akibat kesibukan remaja masjid dengan aktivitas lain. Selain itu ada keterbatasan sarana pendukung seperti perangkat dan jaringan internet dan juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian apa solusinya yang harus kita tawarkan? Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan penyederhanaan materi dan metode penyampaian agar mudah dipahami. Kemudian melakukan pendampingan secara bertahap dan fleksibel melalui media daring, Zoom ataupun Google Meet. Kami juga berupaya memanfaatkan platform yang ringan dan mudah diakses. Contohnya ya Canva tadi. Canva itu platform gratis dengan menyediakan template-template yang mudah digunakan oleh remaja masjid dengan bermodal HP dan jaringan internet. Itu salah satu platform yang ringan dan mudah diakses karena dibanding dengan platform desain yang lain, CorelDRAW, Photoshop itu kan harus pakai laptop. Tapi Canva cukup menggunakan handphone sehingga teman-teman remaja masjid dari manapun bisa membuat konten-konten Islami kemudian diupload ke media sosialnya masing-masing maupun media sosial khusus masjid. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, program penguatan dakwah digital moderat berbasis remaja masjid berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan remaja masjid dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah yang moderat, kreatif, dan bertanggung jawab. Beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, remaja masjid diharapkan dapat melanjutkan dan mengembangkan kegiatan dakwah digital secara mandiri dengan memanfaatkan tim media sosial yang telah terbentuk. Kedua, takmir masjid diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan berkelanjutan agar dakwah digital dapat menjadi bagian dari program rutin masjid. Berikut ini dokumentasi kegiatan mulai dari koordinasi dengan takmir masjid, analisis kondisi remaja masjid, kemudian workshop pembuatan konten dakwah digital, kemudian ada kajian Islam rahmatan lil alamin, kita melakukan monitoring melalui daring, kemudian ini workshop tadi, ini adalah lokasi Masjid Jamiatul Afiyah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Berikut ini tadi adalah laporan naskah akademik KKN jarak jauh yang saya laporkan, Muhammad Soleh, kelas A33, nomor induk mahasiswa 22811310605. Semoga bermanfaat untuk kita semua, memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya remaja masjid di Kota Kupang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.